والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du faqad qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain wa amaddana bi asrarihi amin ya rabbal alamin. Kita buka kitabnya, kita simak pada halaman 20. 20 berapa? 22 ya, 22. Wal qullatani bil wazni. Itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qullatani, dan adapun dua kulah, bil wazni dengan timbangan, khamsu mi'ati ritlin ialah 500 kati Baghdadiyin yang bangsa Baghdad. Takriban kurang lebihnya. Wabil musamahati, dan dengan ukuran bil murabba, dalam wadah yang persegi 4, dira'un wa rub'un ialah 1 hasta dan 1/4. 1/4 hasta tulan panjangnya, wa ardon dan lebarnya, wa umkon dan jeronya, apa tuh, dalamnya, bidzira'il yadzil mu'tadilati, dengan hasta tangan orang yang sedang, yang normal. Wabil mudawari, dan dalam tempat yang tabung ya, silinder. Oh iya, silinder. Tabung sama, tabung silinder. Zira'un ialah 1 hasta, min sairil jawanibi, dari semua sisi, bidzira'il adami, dengan hasta bangsa Adam, wadira'ani, dan 2 hasta, umkon, dalamnya, bidzira'in najari, dengan hasta tukang kayu. Wahua, adapun hasta tukang kayu, dira'un wa rub'un, yaitu 1 hasta 1/4. Wala tanjusu, dan tidak najis, kullatamain, apa 2 kulahnya air, walawih timalan, walaupun adanya 2 kulah itu kemungkinan, ihtimal. Ka'an syakka, seperti ragu siapa man, timain, di dalam air, akbalagohuma, apakah sampai air itu pada 2 kulah, amla, atau tidak. Wa intu yukinat, walaupun diyakini, killatuhu, apa sedikitnya, maun, qablu, sebelumnya syak, bimulaqati najisin, dengan terkena najis, malam yataghayyar, selama tidak berubah, maun, bihi, dengan sebab najis, bihi, dengan sebab bimulaqati najisin. Wa inistuhlikat, sekalipun rusak, an najasatu, apa najis, bihi, dalam air. Wala yajibu, dan tidak wajib, at-tabaudu, apa menjauh, min najasin, dari najis, pimain kasirin, di dalam air yang banyak. Dah segitu dulu. Ciriin tuh.
Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali di tempat yang mudah-mudahan Allah turunkan rahmat dan magfirahnya kepada kita semua. Salawat salam semoga tercurah limpahkan kepaduka alam Kangjeng Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kebetulan pada pagi hari ini adalah masuk bulan Rabiul Awal. Sudah tanggal berapa? 2 ya. Masuk Rabiul Awal, bulan kelahiran daripada Kangjeng Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di bulan ini kita sebagai tanda cinta kita kepada Nabi, perbanyaklah keluar dari mulut kita sholawat sebagai tanda cinta kita, dan mudah-mudahan dengan cinta kita kepada Nabi kita semua mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan jangan sekali-kali kita berucap kata yang tidak baik. Sebaiknya kita mengeluarkan kata-kata yang baik-baik, kalimat-kalimat thayyibah, bersolawat kepada Nabi. Atau kalau tidak bisa mengatakan yang baik-baik, lebih baik kita diam. Karena apapun yang keluar daripada mulut kita tidak akan terlepas dari pengawasan dan catatan Raqib Atid. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu kalam, satu lafaz yang keluar dari mulut kita yang terlepas daripada pengawasan yang dicatat oleh Raqib Atid. Sekecil apapun yang keluar dari mulut kita akan dicatat oleh malaikat Raqib Atid. Ini menunjukkan bahwa kita jangan sembarangan di dalam berucap, apalagi bersumpah, apalagi melaknat. Itu jangan sekali-kali. Mencaci maki itu ada catatannya semua, dan catatan-catatan itu catatan yang tidak baik yang nanti kita bakal dipinta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya, wasilahnya kita duduk di tempat ini, diampuni segala dosa-dosa kita, diberkahkan umur kita, dijadikan anak cucu kita anak cucu yang soleh dan solihah, dan ketika kita meninggalkan dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pada pagi hari ini kita akan membahas ukuran daripada 2 kula. Bagaimana ukuran 2 kula? Kata Kiai Musonib, wal kullatani bil wazni 500 ritlin bagdadiyin takriban. 2 kulah itu ukurannya adalah 500 kati atau 500 liter Baghdad kurang lebihnya. Ada 500 liter. Kalau kita kemarin apa? Berapa liter kalau kita 2 kulah itu? Kalau Indonesia 216 liter yang kemarin ya, 216 liter. Tapi kalau di Baghdad 500 liter. Berarti takaran liter Baghdad kecil ya, setengahnya dari kita. Lah kalau katalah kita mah dulu mah ya, kalau kita beli minyak sayur ada suka canting-canting gitu ya. Iya tuh. Itu ada yang ukurannya macam-macam. Nah, di Baghdad, di Irak itu 1 kati itu atau 2 kulah itu 500 kati, 500 canting kalau kita mah. Berarti kan lebih kecil daripada 1 liter gitu. Karena di Indonesia 2 kulah itu menurut madhab yang masyhur, walaupun banyak perbedaan-perbedaannya, tapi kita ngambil yang masyhurnya saja,
pada madhab Syafi'i itu 216 liter. Berarti kalau kita bayangin 500 kati Baghdad, 1 kati itu atau 1 liternya Baghdad itu berarti setengah liter kurang ya. Kan kita 216. Kalau setengah liter dari 500 kati Baghdad aja 250 kan. Ini 216. Berarti lebih kecil setengah liternya. Setengah liter kurang. Kalau menurut Indonesia, di Indonesia 216 liter. Bagaimana kalau ukurannya wadahnya ini berupa persegi 4 atau kubus kalau kata kita mah. Nah itu cara menghitungnya, 2 kulah itu adalah dzira'un wa rub'un tulan wa ardon wa umqon bi dzira'il yadil mu'tadilah. 1 hasta seperempat, baik panjangnya, lebarnya maupun dalamnya. Persegi itu mau sisinya sama, mau panjangnya berbeda, lebarnya lebih kecil. Intinya volumenya itu harus 216 liter. Kemarin sudah dibahas kan yang berbentuk persegi itu panjang kali lebar kali tinggi, itu volume kan? Iya. Nah kemarin sisinya itu kalau sama 60 dikali 60 dikali 60 itu jumlahnya 216 liter. Tuh. Bagaimana sekarang kalau bentuknya wadahnya ini silinder? Ini yang saya nggak tahu ini apa volume daripada silinder. Dulu kan kita pernah sekolah ya, pada lupa lagi apa ya volumenya. Ada yang masih ingat volume tabung? Iya biasanya R2 ya, R kuadrat kali tinggi. Di sini wafil mudawwari dzira'un min sa'iril jawanib. Kita omongin yang ini dulu dah. Nanti kita konversikan ke ilmu rumus. Kalau wadahnya tabung yang ukuran 2 kulah, dzira'un 1 hasta. 1 hasta ini segini nih. Kalau ukurannya 48 cm 1 hasta. 48 cm. Cuman di sini min sa'iril jawanibi. Jadi apa namanya? Kalau di sisi dengan sisi dihitungnya itu 1 hasta. Lebarnya ini kan bulat nih. Tengahnya ditarik sama kita. Ini 1 hasta. Apa tuh? Nah ya, diameter ya. Diameternya ini 1 hasta. Berarti jari-jarinya kan setengah daripada diameter. 1 hasta itu tadi 48. Berarti 48 dibagi 2 berapa? 24. Berarti jari-jarinya nih, R-nya kalau kata rumus mah R kuadrat 24 kuadrat. Harus pakai apa ini menghitungnya? Yang penting kita hasta tahu tuh 1 hasta berapa? 48 cm kalau ukurannya. Kemudian wadzira'ani umkon 2 hasta dalamnya. Berarti berapa? Cuman di sini bidiroin najar. Hastanya tukang kayu lebih gede. Yo. Berapa hasta tukang kayu itu? 1 hasta itu sama dengan dzira'un wa rub'un, 1/4 hasta.
Satu hastanya orang yang tukang kayu 1/4 hasta. Berarti 2,5 ya. Kan 1/4 tambah 1/4 setengah. 1 dengan 1, 2. Berarti 2,5. 2,5 dikali nanti 48 cm. Maksudnya 2,5 itu 2 hasta setengah. Kan tadi 2 hasta dalamnya, cuman hastanya ini hasta orang yang gede gitu ya. Satu hastanya ini 1/4. Kalau 2 hasta berarti jumlahnya berapa tuh? 2,5 hasta orang biasa. Berarti 2,5 tinggal dikalikan 48 cm. Jumlahnya berapa? 120 cm. Itu masuknya dalamnya itu. Berarti 1 meter lebih ya. Jadi tadi 1 hasta itu diameter, dalamnya itu 120 cm. Nah itu ukuran yang 2 kulah. Tapi kalau kita masukin ke dalam rumus lebih daripada 216. Lebihnya dikit lah, ada 217-an lah kalau kita hitung-hitung itu ya. Kalau kita orat-oret itu. Kalau kita diorat-oret. Cuman itu pasnya segitu. Ketika wadahnya ini berbentuk silinder atau tabung, ini diameternya itu 1 hasta orang biasa, artinya 48 cm, dalamnya itu 2,5 hasta, 2 hasta setengah dikali 48 berarti 120 cm, 1 meter 20. Nah itu ukuran 2 kulah daripada wadahnya kalau tabung. Cuman tidak kaku harus begitu, artinya volumenya yang dijadikan itu ya, yang dijadikan patokan. Mau diameternya berapa, dalamnya berapa, yang penting volume airnya 216 lebih. Itu namanya 2 kulah. Nah itu ukuran daripada 2 kulah, baik yang berbentuk persegi maupun yang berbentuk tabung. Nanti kalau kita ada di rumah misalkan wadahnya tabung, nah itu tinggal hitung aja volume airnya. Yang penting patokan kita berapa liter tadi? 216 liter gitu. Diameternya 1 hasta, dalamnya 2 hasta setengah. 1 hasta sama dengan 48 cm. 48 cm, dalamnya 1 meter 20. 120 cm. Bagaimana, kita kembali lagi ke tema yang kemarin, adalah tentang air yang terkena najis. Bagaimana sekarang kalau air 2 kulah ini terkena najis? Apakah hukumnya najis? Wala tanjusu kullata ma'in walau ihtimalan. Tidak najis air yang 2 kulah terkena najis tapi tidak berubah, itu tidak najis. Kalau kemarin air sedikit walaupun tidak robah, kalau terkena najis tetap hukumnya najis. Nah sekarang kalau airnya banyak walaupun terkena najis, asalkan dia tidak berubah warnanya, sifatnya apa, rasanya, baunya itu tidak robah, maka hukumnya tetap ini air suci, mensucikan. Walau ihtimalan, walaupun kita ragu-ragu,
Maksudnya ka'an syakka fima in a'balagahuma amla. Kita ragu nih air ini ada 2 kulah apa kagak ya? Begitu. Walaupun ketika terkena najis itu kita yakin ini air tadinya sedikit. Wa intu yukinat qillatuhu qablu bimulaqati najisin. Walaupun kita tadi yakin ketika ada yang kena najis ini air sedikit, tapi kelihatannya tambah banyak aja nih air 1 drum penuh. Kemarin mah setengah drum, sekarang mah ada 1 drum. Kan 1 drum itu ada 2 kulah, ada nggak? Drum yang suka dijual di jalan bekasnya itu bekas apa ya? Bekas minyak apa itu? Oli ya? Kan gede itu makanya ada ya 2 kulah. Kan tadi 48 cm, itu makanya ada 50 cm lebih itu. Ada kayaknya 2 kulah itu, drum itu. Waktu kita tahu ada najis masuk ke dalam drum, kita yakin ini air sedikit tadinya. Pas kita lewat ke situ, ini air jadi penuh, hujan. Kena air hujan, airnya penuh, gitu ya. Nah kita walaupun begitu tetap hukumnya suci mensucikan karena udah ada 2 kulah. Walaupun kita masih ragu-ragu gitu. Tetap wa inistulikatin najasatu fihi. Bagaimana kalau najisnya ini udah larut? Udah larut sama airnya, tapi catatan malam yatagoyar, airnya tidak berubah. Walaupun najisnya udah larut ke air, itu tetap hukumnya suci mensucikan. Bahkan wala yajibu tabaudu min najisin bima'in kasirin. Tidak wajib kita menjauh daripada najis ketika kita ngambil air di air yang banyak. Tidak wajib. Jadi ketika kita berwudu nih di air yang banyak atau di sungai lah, sungai. Kan di sungai suka ada najis yang lewat. Nah kita nggak wajib pindahlah, di sini mah tadi ada tai lewat, misalkan. Nggak usah pindah-pindah, udah di situ aja nggak apa-apa. Karena airnya tidak berubah. Cuman sunnah apa kemarin itu? Digebah ya. Sunnah digitu. Nggak wajib kita harus pindah, nggak usah karena air banyak ini mah, air banyak nggak usah pindah-pindah. Wah di sini ada tai, ke sana lagi ada tai lagi, ntar nggak bisa kita. Udah langsung aja di situ. Yang penting kita singkirin, jangan sampai itu kotoran kesiuk sama kita. Nah kalau kesiuk ini yang jadi masalah itu. Atau ada air sumur, kalau zaman dulu kan ya bukan pakai pompa, pakai sumur apa namanya, galian ya, sumur. Di tempat saya masih ada sumur, saya juga masih ada, cuma ditutup pakai ini sekarang mah. Dulu mah kan pakai timba ya, terus terbuka. Kadang-kadang ada ayam masuk ke dalam sumur, jatuh ke sumur, mati jadi bangkai kan. Gimana tuh hukum airnya? Kan air banyak apa air sedikit itu? Air banyak. Angkat aja sama kita apanya? Bangkainya. Kita lihat airnya berubah enggak. Kalau enggak berubah, suci enggak apa-apa. Nah yang jadi masalah kalau berubah ini. Saya pernah soalnya. Di rumah saya ayam masuk ke dalam, mati udah lama nggak ketahuan. Pas tahu-tahu bau, ini bau apa ini? Waduh, ternyata di dalam ada ayam mati. Waduh, ditimba sama saya, dapat, tapi airnya jadi bau. Itu gimana tuh? Terus saja ditimbain caranya. Nanti di depan ada caranya supaya air ini jadi suci. Itu airnya dikeluarin semua. Nanti kan biasanya timbul air baru ya. Timbul air baru, nanti lama-lama enggak jadi bau. Nah itu bisa jadi suci mensucikan.
Jadi air yang tadinya najis bisa jadi suci dengan cara dikurangin atau dengan cara ditambahin air dikulah itu ya. Bau ditambahin sama kita jadi hilang baunya, suci itunya. Misalkan air 2 kulah ini, kulahnya gede ya, gede, tapi bau nih, bau bangkai, memang ada bangkai, berarti kan najis tuh. Walaupun air banyak najis, kenapa? Berubah warnanya, berubah baunya. Tapi sama kita dikasih air ke situ, dipenuhin kulahnya, pas dipenuhin airnya nggak jadi bau lagi, maka itu jadi suci, mensucikan. Jadi air najis bisa jadi suci dengan ditambah biar hilang baunya, Makanya ketika kita punya anak perempuan, punya istri, ketika mencuci ini harus kita jelasin. Kalau ini pakaian yang najis, jangan sampai dicampur dengan pakaian yang tidak najis. Kan zaman sekarang mah pakai apa? Mesin ya. Disatuin enggak tuh? Satuin. Kira-kira itu pakai airnya air yang 2 kulah enggak tuh di situ? Enggak kan? Air sedikit kan di dalam mesinnya, cuma sedikit, bisa enggak menghilangkan najis di situ? Enggak. Berarti setelah dari mesin harus kita masukkan ke air yang ada 2 kulah atau air keran yang ngalir. Ibaratnya diapain tuh yang terakhir itu namanya? Dibilas. Dibilasnya dengan air yang suci, mensucikan. Karena ketika di dalam air mesin itu airnya sedikit tercampur dengan najis semua. Ompolnya cuma 1. Kita punya anak ngompol, disatuin sama kain, sama baju koko, sama sorban, disatuin. Yang tadinya kagak najis kan ikut najis semua tuh. Najis semua itu. Enggak dibilas. Langsung kering kan suka ada ya. Mesin itu langsung kering kan ada ya. Langsung kering, enggak dibilas lagi enggak itu situ? Oh dibilas lagi. Oh dibilas lagi, enggak tahu saya. Oh dibilas dulu ya, baru dikeringin ya. Iya. Misalkan ini mah tidak dibilas lagi, langsung dikeringin, maka semuanya najis itu. Karena belum dibilas. Dibilasnya dengan air yang suci, mensucikan, atau air keran yang ngalir, atau air di kulah yang gede kita celupin, nggak apa-apa. Begitu. Saya dulu ingat di kampung saya ada kakek-kakek yang apik banget. Dia itu kalau sesudah istrinya nyuci kain, terutama yang dipakai sholat, sama istrinya udah dijemur, sama dia dibanjurin lagi. Asal pagi-pagi lagi ngebanjurin pakai air. Itu ya. Kata saya, apa-apaan ya aki-aki. Ternyata itu takutnya istrinya enggak memperhatikan. Jadi sama dia itu dibilas lagi di tempat jemuran, diguyur lagi. Karena kalau ada najis ketika diguyur, ya udah suci jadinya. Memang benar. Jadi itu saking apiknya seorang suami yang tidak menyalahkan istri, nggak mau ngomelin istri kali itu mah, nggak mau kan kayak kalau sekarang mah istri kalau kita kasih tahu istri lebih banyak ngomongnya. Kita mah sebaris, dia mah udah 10 baris. Udah tua ngomong aja loh. Udah capek, udah. Makanya dia itu aki-aki itu nggak ngomong nggak apa ke istrinya. Yang penting dia itu ketika punya kain yakin dirinya ini udah suci. Karena sama dia dibanjurin terus. Kok dia dibanjurin, kata saya, lu aki-aki rajin jasa. Ya Allah ya Rabbi, nyuci tuh yang terutama. Atau kita masak sama. Nih daging, masak daging nih, apalagi kalau yang hajat. Biasanya itu kita masak daging diairin di di bak ya.
di bak gitu. Itu di bak airnya ada nggak 2 pula? Nggak ada. Itu daging ada darahnya nggak? Ada, kan itu ngebersihin darahnya. Najis nggak itu? Najis. Kalau hanya di bak saja itu tidak suci, artinya masih najis. Berarti kita makan najis tuh, masak itu. Apalagi kita kalau makan-makan di luar. Wah, saya punya guru kalau kemana-mana nggak mau yang namanya makan daging di warung, baik ayam maupun kambing, nggak mau. Maunya apa? Paling ya ikan. Kalau ikan kan udah yakin halalnya semua ya, halal ikan. Atau dia mah kadang-kadang cuman tahu tempe aja, nggak mau tuh kalau keluar, padahal dia itu paling doyan itu ayam kampung. Tapi kalau dibuati, kalau makan di luar nggak mau, nggak doyan, doyannya dimasakin di rumah. Dia yang ngerti begitu. Itu saking apiknya guru saya. Saya suka kemana-mana ikut guru saya. Kalau ini mampir gitu ya ke warung, nggak mau tuh yang namanya makan goreng ayam di warung-warung, nggak mau. Dia nggak yakin dengan kesuciannya gitu ya. Belum motongnya. Saya pernah ketika beli ayam sebelum pasar Serpong, sebelum apa namanya kereta, rel kereta ya. Sebelum rel kereta kan ada pohon bambu ya. Dulu pohon bambu, di situ ada tukang ayam. Saya beli ayam 2, dipotong di situ. Nah, itu motongnya gimana? Emang udah ahli ya dia ya, ngambil ayam yang seret gitu aja kan, satu tangan bisa dia mah. Iya, seret-seret masukin ke dalam tong. Tongnya ada air panasnya. Kan itu bangkai hukumnya. Kenapa? Matinya bukan karena disembelih, matinya karena kena air panas. Pengen cepet. Nggak tahu ya kalau yang lain. Ini mah kita langsung lihat, langsung ada air panasnya di itunya, langsung dimasukin ke situ. Matinya berarti bukan karena disembelih. Orang masih gede-gedebegan, kan memang ada 2 tongnya. Tong satu untuk dimasukin pas digituin nama dia, langsung masukin, masih gede-gedebegan tuh. Satu lagi begitu, langsung dia ambil dari situ ke tong yang satu lagi, padahal belum mati nih, masih gerak-gerak, dimasukin ke dalam tong yang isinya air panas. Otomatis matinya bukan karena disembelih, dimatinya karena kena air panas. Nah ini hukumnya bangkai. Aduh, kata saya, mau ngomong kagak enak, dia lagi usaha ya, bukan siapa-siapa kita. Kalau saudara saya udah ditegur ini, gak enak. Akhirnya saya bawa itu ayam, gak apa-apa, saya bayar, di pas jembatan saya buang itu, daripada dimakan sama anak istri. Itu najis, itu bangkai, makan bangkai nggak boleh. Makanya kalau kita di pasar hati-hati, lihat dulu orangnya ini, nyembelihnya bener nggak, motongnya bener nggak ini. Kalau di pasar itu kan suka kebanyakan orang-orang yang sembarangan begitu. Lihat dulu orangnya, kalau orangnya apik kita nggak apa-apa tuh beli situ. Tapi kalau orangnya nggak apik, jangan kalau bisa mah kita nyembelih sendiri. Apalagi Pak Haji mah, jangankan ayam, kebo aja udah bisa motongnya. Apalagi ayam. Waduh. Nah, kadang-kadang cuman gitu doang tuh. Satu tangan dia mah bisaan ya. Udah ahli kali ya. Trek gitu. Pisaunya gimana kali itu? Tres. Masukin. Tahu itu uratnya itu bener nggak? Putus nggak itu? Gitu. Kan nggak dilihat sama dia, langsung trek cepet banget gitu ya.
Bagaimana sekarang kalau ada kita beli di supermarket, ayam itu kita tahu dipotongnya bukan oleh manusia. Sekarang mah banyak ayam dipotongnya pakai mesin, bener nggak? Manusia. Potong. Ya, ada yang begitu. Ada yang pakai mesin juga ada langsung mesin trek kan namanya ayamnya banyak kan, banyak itu mah perusahaan. Sekarang mah kan zaman kayak robot, itu nggak mau pakai karyawan. Kalau karyawan kan digaji motongnya, ini nggak pakai mesin langsung set, cuman dia mencet doang tuh, ada bagian-bagiannya. Nah di situ mungkin kalau misalkan yang motongnya itu mencet atau menghidupkan mesinnya, itu sama saja dengan motong. Itu baca bismillah dah, bismillah, nggak jadi masalah. Yang penting karyawannya itu orang Islam. Kalau mesinnya Islam enggak itu. Jadi kan syarat motong itu harus orang Islam, bukan bismillah. Bismillah mah sunah. Bismillah, kalau walaupun kagak baca bismillah, tapi yang motongnya orang Islam sah. Yang penting sesuai dengan aturan uratnya, jangan sampai sembarangan. Apalagi kita motong-motong yang kira-kira itu menyakitkan binatang. Saya punya saudara atau tetangga lah, orang Pakulonan, Jagal. Dia itu emang terkenal bengis. Jadi sembarangan lah motongnya itu. Walaupun benar motongnya, tapi menyakiti hewan. Sekarang bagaimana? Nggak bisa bangun-bangun. Ke dokter nggak bisa, nggak ketahuan penyakitnya, asal nelen sakit kayak ngegorok begitu. Kemudian ininya lidahnya nggak berfungsi lagi. Itu kata saya, udah banyakin istighfar aja loh, mungkin banyak dosa. Waktu nyembelihnya itu nggak hati-hati. Iya kan, kita bisa aja kan begitu. Orang ke dokter nggak ada apa-apanya, tapi sakit tenggorokannya, begitu-gitu aja kayak orang yang disembelih, gitu ya. Jagal itu begitu, sampai sekarang nggak bangun, udah setahun. Kan kasihan itu. Apa namanya, masuk ininya pakai selang, udah nggak bisa makan, lidahnya nggak bisa digunain, gitu ya. Kayak kanker tenggorokan begitu, tapi katanya bukan, ya nggak ada masalah. Itu kita harus hati-hati, karena apa yang kita lakukan sesuatu yang tidak baik bakal kembali kepada diri kita, walaupun kepada hewan. Jangan kita menyakiti hewan, nanti bakal kembali kepada kita sesuatu yang tidak baik. Makanya kita selalu baik aja, insya Allah kembalinya juga kebaikan buat kita. Mudah-mudahanlah kita semuanya diberikan taufik hidayah, sehingga kita selalu berada di dalam ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Ya. Kenapa? Air tanah. Bau apa tuh? Baunya bau apa? Bau tanah apa bau?
Kalau bau selain yang ada di tanah seperti bau comberan itu nggak boleh, karena itu ada najis yang nyerap ke situ. Tapi kalau baunya cuman bau besi, itu kan yang dibutuhkan tanah itu. Tempat tanahnya memang ada zat besinya. Nah itu boleh dipakai wudhu, suci mensucikan. Tapi kalau kira-kira madarat, itu tidak boleh dipakai. Kalau misalkan ada penyakit ke muka atau ke kulit, misalkan nggak boleh, haram. Atau diminumnya ini seperti di daerah saya, tempat saya itu airnya itu kurang bagus, jadi suka ada berminyak begitu, ada sedikit lah, ada bau besi, bau besi. Itu nggak apa-apa itu mah. Tapi kalau udah bau comberan, biasanya kan di kita itu banyak apa namanya, sepiteng-sepiteng. Ada sepiteng di situ banyak banget di kita. Nah itu udah kebocoran, masuk ke dalam aliran air. Nah itu mah najis yang itu. Kan suka ada bau. Hah? Bau kapur nggak apa-apa. Nggak apa-apa bau kapur. Seperti daerah kayak belerang aja begitu. Kayak belerang. Itu kan mustagni. Artinya dibutuhkan oleh air. Tempatnya itu. Tempat air itu mah. Bau belerang yang kemarin udah dijelasin. Saya juga pernah ada di daerah Serang Padarincang. Serangnya Serang jauh, Padarincang mah ya lewatin Pandeglang gitu, Palima itu ke sono, Ciomas gitu. Nah itu ada satu kampung airnya semuanya air panas. Teman saya di situ, saya nginep sehari semalam gak betah ya. Airnya panas saja, gak ada air dingin, gak ada air adem, gak ada. Airnya air ngerolok gitu, air yang ngalir. Walaupun di ke dalam kita ya ngebor gitu, tetap aja airnya panas. Itu nggak betah kita ya. Dia kok betah banget. Orang-orang situ betah ya, karena udah biasa. Iya. Kita mah sehari nggak betah. Mandi kayaknya gerah aja gitu. Masya Allah. Nah itu boleh pakai wudhu. Boleh untuk mandi junub, boleh gitu. Kemarin udah gitu. Jadi saya juga ada permasalahan begitu di musola. Musola tadi airnya nggak bau tadinya. Kok jadi bau? Baunya bukan bau besi, tapi bau apa sih namanya? Kayak bau toilet gitu, bau. Nah itu mah najis karena terserap oleh aliran najis yang ada di sepiteng. Karena di situ ternyata dekat musola ada galian baru, bukan sepiteng, air kotor, kos comberan gitu, air comberan. Tahu comberan ya? Iya. Ternyata air comberan itu bisa ngasep. Iya, jadi bau airnya. Jangan dipakai kata saya. Cari aja lagi, gali lagi. Sebab itu pernah dikuras semua, tetap bau aja semua itu. Nggak tahu itu baunya dari comberan, apa dari sepiteng, nggak tahu. Tapi baunya itu bukan bau tanah, bukan bau aslinya, gitu. Kayak bau comberan begitu. Nah, digali lagi, yang sebelah lagi bagus lagi sekarang, nggak bau lagi. Nah itu berarti itu airnya kecampur sama kotoran gitu. Sekarang mau sepitengnya banyak, di tiap rumah itu ada 2 kadang-kadang ya. Jadi rusak tuh lingkungan, air jadi rusak gitu, tercemar. Ada lagi nggak? Ya. Pernah lihat di Daga itu sapi sebelum dikotorkan dibikin pingsan dulu, ditembak. Nah itu nggak boleh menyakiti. Kan itu menyakiti ya, menyakiti itu. Hukumnya apa? Haram, dosa itu. Dipingsanin dulu. Kalau dirobohin mah kita nggak jadi masalah. Apalagi kalau di tempat saya itu ada alat.
Jadi alatnya gimana ya? Kan udah saya terangin, jangan kalau ngelihat sapi dipotong itu kayaknya sapinya kesiksa banget. Iya, saya sama DKM-nya itu musyawarah gimana caranya jangan sampai begitu tuh. Kasihan dipentogin ke sini, pentogin gitu kan. Kasihan sapinya. Kitanya ngelihatnya gitu kasihan. Makanya dibikin kayak apa ya? Bikin kayak papan begitu dari besi, dari seng gitu, ditaliin tinggal digubrakin begitu. Tahu itu dari mana kali itu ilmunya? Sekarang mah enak nggak ditaliin ini dari kadang-kadang dipandit sini dianya mentok ke tembok kadang-kadang kan kasihan. Nah itu ternyata ada cara yang lebih inilah lebih manusiawi kalau kita lebih binatang nggak terlalu menyiksa gitu, jangan menyiksa sebelumnya itu jangan disiksa dulu itu ntar dituntut kita. Nggak boleh, sunnahnya itu yang baik ketika menyembelih itu yang baik. Ada di kita mah itu bikin sendiri sih, bikin dari besi kayak papan tulis, ditaliin tuh kakinya ke situ, palanya ada alatnya sih taliin tuh, tinggal digubragin gitu, ikut ngegubrak dia, nggak sampai bentur ke sini bentur ke sono. Kan sebelumnya mah itu ya jagal di saya, kayak mau berantem aja sama sapi itu. Jadi ke pohon itu dicekekin ke pohon ininya ya, gituin. Ininya ditarik, dipadut. Kadang-kadang sapinya kan ngelawan ya. Nggak tega liatnya saya. Tega. Kadang-kadang sapinya belum habis sakaratnya itu udah dipotong kepalanya, padahal masih gini-gini kakinya, main potong aja itu. Kambing juga sama. Udah di itu masih hidup itu kambing masih sakarat, kalau kita masih gerak-gerak, udah dipotong aja pakai apa namanya, yang suka pakai buat kampak ya, pakai kampak cuat kan langsung itu, orang masih gini-gini kakinya masih hidup. Itu jangan, biar mati dulu, itu menyiksa namanya, itu nggak boleh. Jadi kalau bisa mah kita ketika memotong hewan itu dengan cara yang baik, itu dengan cara yang baik, jangan menyiksa. Apalagi tadi di apa, ditembak ya, ditembak apa? Tembak. Pakai peralatan tembak seperti sadul ya. Oh. Ya alasannya karena memang nggak ada Tuhannya itu. Oh gitu. Ada juga kalau sapinya itu lepas, boleh kita tembak. Tapi ini mah sapinya lepas nggak? Enggak boleh itu. Dengan cari cara solusi dengan baik. Makanya di tempat saya mah udah ada solusi tuh, udah ada alatnya. Katanya mah nyarinya di YouTube juga banyak katanya. Jadi tinggal digabrugin gitu aja, iya. Nggak perlu dulu mah itu sampai ada yang kena apa namanya, ketendang sampai pingsan orang. Waduh, kayak benar itu mah, sampai nggak mau lagi. Kapok, udah pensiun sekarang karena pernah kena kakinya. Kan lumayan itu kena ini, habis ininya, giginya habis kena tendangan sapi. Tapi masih aja jalan mana. Sampai sekarang nggak mau lagi dia ngedeketin itu, trauma kali ya. Itu makanya hati-hati, kitanya hati-hati, caranya juga dengan cara yang baik. Mudah-mudahan dengan cara yang baik itu kita mendapatkan kebaikan. Jangan sampai kita berbuat baik tapi dengan cara yang tidak baik, itu jadi berbahaya lagi buat kita. Ada lagi nggak? Cukup kali ya? Ada. Ayam dipotong, tidak dipotong, biru lagi masih jalan.
udah ini enggak uratnya, udah tungguin aja, jangan disembelih lagi. Kalau memang udah, kecuali belum nih, kecuali gini, kita lagi motong nih belum selesai, karena ayamnya kuat tenaganya, lepas. Kan ada juga yang begitu. Ada yang tanya sama saya begitu, saya cari masalahnya. Oh itu mah nggak apa-apa, tangkap lagi, godot lagi, nggak jadi masalah. Yang salah itu ketika kita motong ayam, ini pisaunya kita angkat dulu, kembali lagi. Nah, itu harus satu ini. Itu menang di karena angkat, nggak boleh diangkat. Sekali lagi, nah itu nggak boleh, harus satu ini. Jadi ada uratnya dua yang wajib dipotong, yang terpotong, yang terputus. Walaupun dia masih hidup, nggak bakalan lama, itu mah akhirnya nanti. Hah? Ya. 3 orang. Dipotong yang besar. Ya. Dipotong, nah itu dibiarin sampai lama. Dipotong lagi. Nah, dipotong. Tapi udah ini enggak? Udah. Sampai 3 kali. Kalau udah begitu mah. Sampai ujung-ujungnya ketiga kali baru mati, dikasih ke lubuk. Oh. Karena dia pakai. Yang penting mah aturannya itu uratnya udah putus. Kalau uratnya udah putus, ada 2 kan ya? Ada 2 urat yang harus putus. Urat untuk makanan dan urat untuk napas. Itu pasti mati. Yang penting itu 2. Kalau ada 1 urat yang tidak terputus, nah itu mati, bangkai hukumnya. Karena syaratnya itu harus ada 2 yang putus. Kalau udah 2 putus itu pasti mati. Walaupun nunggu kita, jangan dipotong lagi, jangan. Kalau memang udah yakin, kecuali kita, wah kayaknya belum ini nih, ragu-ragu, potong lagi. Buru-buru, jangan pakai ntar dah besok aja dipotong laginya, ya. Langsung, nggak boleh ada jeda itu mah. Kalau misalkan aturan motongnya itu tidak terpenuhi, uratnya salah satunya itu tidak putus, itu langsung, jangan ditunggu-tunggu lagi. Terutama inilah nyuci ayam, nyuci daging gitu ya, kan ada darahnya, itu najis, itu harus di air yang ini, keran ya. Jangan di ember doang, dikocok-kocok di ember. Ember kan ukurannya kurang dari 2 kula. Kalau kita nyuci daging di ember kecil, najis. Berarti kita makan najis. Ini yang menyebabkan hati kita keras nantinya. Yang makannya itu anak istri kita, kasihan. Jangan dikasih makanan yang najis begitu. Apalagi kalau yang di pasar-pasar itu hati-hati. Kalau di pasar-pasar tradisional, lihat orangnya yang dagangnya, yang motongnya, benar nggak kira-kira itu. Jangan sembarangan, kita harus apik itu makanan itu, harus warok, jangan sembarangan gitu ya. Jangan sembarangan. Atau di mall-mall kita yang nggak tahu ini dari Amerika dagingnya, yang motongnya orang Amerika apa orang Indonesia itu. Itu nggak boleh itu, kecuali kita percaya sama MUI, kan suka ada ya halal. Nah, kita percaya sama MUI-nya, nah itu tanggungan MUI itu mah. Tapi kalau kita tidak percaya sama MUI, jangan. Itu berarti kita yakin itu najis atau bangkai. Karena ketika binatang, hewan dipotongnya oleh orang yang bukan muslim, itu haram, nggak boleh. Harus orang Islam. Kan suka ada sapi impor, tapi sapi impornya udah dalam keadaan udah dibungkus-bungkus begitu dari Australia.
Yang motongnya di Australia. Ih, hati-hati itu. Iya, kan suka ada ya daging-daging begitu. Kita cari yang aman aja, warok. Karena apa yang kita makan akan dipinta pertanggungjawaban nanti. Itu ya. Nah, cukup kali ya? Iya. Kan gilasnya, kalau di gilas dia itu kan tidak air langsung ya, diisi lagi dua, isi bilas dua, jadi prakteknya gini kali, air tetap di ember nih, masuk ke ember, kemudian nyuci apa? Kalau tadi ada najisnya, Oh gitu, nyuci pakaian. Ngebilasnya di ember, bukan di air yang mancur. Walaupun itu airnya udah dibuang lagi, dimasukin ke sini, itu tetap aja airnya air sedikit. Kalau ada najis ya tetap hukumnya najis, walaupun tidak berubah. Gitu. Kecuali mungkin dari awal ya dari airnya. Ya. Kan ini celana dalam. Iya. Iya. Gak masalah dicampur misalkan. Celana-celana dalam ada najisnya enggak itu? Ya, kadang-kadang kan ada najisnya juga ya. Dicampurin sama ini. Ya. Itu harus benar-benar apik nyucinya. Nyucinya. Jangan ngasih tahu sama istrinya dengan ngomelin, jangan. Kasih contoh sama kita. Perempuan mah kalau dikasih tahu ngelawan. Contohin sama kita, mah nih nyucinya gini, contohinnya jangan satu doang, semuanya. Kita bilasnya pakai air yang ngalir atau air yang ada 2 kula dicelupin, gak apa-apa itu mah. Ya. Dibilas sebelum dikeringin, dibilas dulu mah. Ini kan tadi campur dengan najis, bilas semuanya. Terkecuali pertamanya kita dipilah-pilah ya. Ini khusus pakaian koko, pakaian kain, sorban, segala macam. Kan itu mah suci, ini bagian yang dalam-dalam nih. Celana dalam atau punya anak, kan kadang-kadang ada najisnya juga. Pakaian anak juga. Main kemana kan ada tai ayam, segala macam. Gak bisa diraksa lah. Kalau anak kecil mah pisahin. Kalau pengen enteng kita nyucinya, pisahin aja udah, nggak masalah. Punya anak mah nggak pakai ibadah ini, gitu ya, masih kecil, gitu ya. Kalau kita nih, yang sayang kita nih, kalau dicampurin kain, baju yang suka dipakai untuk sholat, disatuin sama najis, udah najis semua. Walaupun bersih, wangi, walaupun wangi. Kan sekarang mah wangi-wangi ya. Itu kira-kira kalau kita nyucinya di apa namanya sekarang? Laundry. Gimana itu? Ada bilasnya enggak? Ada ya? Oh, kalau ada sih nggak jadi masalah. Ngebilasnya pakai air suci mensucikan tidak. Iya, kalau ada laundry. Kadang-kadang saya ada di Islamic laundry syariah. Berarti kan selain itu khawatir juga ini. Laundry syariah diadain di Islamic ada. Saya suka ada pengajian juga di Islamic. Itu ada laundry syariah. Kenapa? Itu sesuai fikih. Di apa namanya ada dibilas dengan air yang suci mensucikan, tidak dicampur, dipilah-pilah. Nah, kalau gitu mah bagus juga kata saya, gitu ya. Berarti nggak mungkin ada laundry syariah kalau laundry yang biasa itu berarti kurang syariah gitu. Kenapa dia ngadain laundry syariah? Berarti kan dia pengalaman. Oh, saya di laundry biasa begini-begini, kurang cocok ini. Bikinlah laundry sendiri, namanya laundry syariah. Tapi rame itu, namanya juga perumahan Islamik ya. Orang-orang Islam semua perumahannya, nggak ada orang Kristen yang nggak ada. Ya ke situ semua. Bisa juga itu ngasih
namanya bisa menarik gitu, bisa menarik. Padahal mah barangkali sama aja. Cuman ada syariahnya doang. Sekarang juga bank kan bank syariah, sebenarnya kan sama aja. Isinya mah sama konvensional gitu ya. Cuman ada penariknya aja syariah gitu. Cukup boleh ya? Kita baca doa sama-sama. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Alhamdulillah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.